Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung. Judul renungan pagi ini adalah Dosa yang Menyebar. Bacaan Alkitab dari Kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat pertama sampai dengan yang ke-31. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua. Saudara-saudara, salah satu sifat dosa yang paling berbahaya adalah dosa tidak pernah berhenti pada satu titik. Dosa yang dibiarkan akan bertumbuh, menyebar, dan menghasilkan dosa-dosa yang baru. Apa yang awalnya tampak kecil, lama-kelamaan dapat menjadi kebiasaan, bahkan budaya yang merusak banyak orang. Hal itulah yang kita lihat dalam bacaan hari ini. Jika dalam pasal sebelumnya, dosa hanya terjadi di rumah Mika, kini dosa itu menyebar kepada seluruh suku Dan. Berhala yang dibuat Mika tidak dihancurkan. Sebaliknya, justru dirampas dan dijadikan sarana ibadah bagi salah satu suku Israel. Yang lebih menyedihkan lagi, orang Lewi yang seharusnya menuntun umat kepada Tuhan malah ikut terlibat. Ketika ditawari kedudukan yang lebih tinggi dan lebih bergengsi, ia meninggalkan tanggung jawabnya dan bergabung dengan suku Dan. Ia memilih kenyamanan dan kehormatan pribadi daripada kesetiaan kepada Tuhan. Akhirnya, penyembahan yang salah itu terus berlangsung dari generasi ke generasi. Dosa yang semula terjadi di satu keluarga berubah menjadi dosa satu suku, bahkan bertahan dalam waktu yang lama. Saudara-saudara, inilah peringatan yang penting bagi kita. Dosa yang tidak dibereskan akan selalu mencari ruang untuk berkembang. Kebohongan kecil dapat menjadi kebiasaan berbohong. Kepahitannya dipelihara dapat berubah menjadi kebencian. Keserakahan kecil dapat berkembang menjadi ketidakjujuran yang besar. Seringkali orang berkata, ini hanya kesalahan kecil. Namun Alkitab mengajarkan bahwa dosa tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dosa yang dianggap biasa akan semakin menguasai hati manusia. Lebih berbahaya lagi ketika dosa mulai dibenarkan. Ketika orang tidak lagi merasa bersalah, melainkan merasa tindakannya wajar dan benar. Saat itulah dosa sedang berakar semakin dalam. Karena itu, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk peka terhadap kehidupan rohani kita. Jangan menunggu sampai dosa menjadi besar baru kita bertobat. Jangan memberi ruang sedikit pun bagi hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita membangun kehidupan yang berpusat pada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi dasar hidup kita akan lebih mudah mengenali apa yang benar dan apa yang salah. Kita tidak hidup menurut pendapat sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Jika hari ini Roh Kudus mengingatkan kita tentang sikap, kebiasaan, atau dosa tertentu yang belum dibereskan, jangan menundanya. Datanglah kepada Tuhan, akuilah dengan jujur dan mohon kekuatan untuk meninggalkannya. Ingatlah, dosa yang dibiarkan akan menyebar, tetapi kasih karunia Tuhan yang diterima dengan pertobatan juga sanggup memulihkan dan mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini. Ampuni kami jika kami pernah menganggap remeh dosa dan membiarkannya bertumbuh dalam hidup kami. Tolong kami untuk memiliki hati yang peka terhadap teguran-Mu. Berikan keberanian untuk meninggalkan setiap dosa dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Jagalah kami agar tetap setia, menyembah dan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita untuk hidup dalam kekudusan dan setia berjalan di dalam kebenarannya hari ini. Amin.